Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti dari kelas MA21C01 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang apa itu manajemen, ada apa di manajemen. Yuk, mari kita simak videonya. Nah, pertama-tama, mari kita bahas tentang siapa sih yang membutuhkan manajemen. Ya, tentunya perusahaan, semua tipe organisasi, semua tipe kegiatan. Pasti mereka itu membutuhkan yang namanya manajemen. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, ya untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Apa sih yang dimaksud dengan efektif dan efisien? Yuk, mari kita bahas. Jadi, yang dimaksud dengan efektif yaitu mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Di sini perlu digarisbawahi ya, yang benar atau tepat. Sedangkan efisien yaitu mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Jadi terdapat dua perbedaan makna nih, yang benar sama dengan benar. Efektif merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seperti manajer yang efektif itu contohnya dapat melihat pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Konsep matematikanya rasio antara output keluaran dan input masukan. Output dari efisiensi yaitu menghasilkan produktivitas dan performance. Sedangkan output yang dihasilkan oleh input yang dihasilkan oleh efisiensi yaitu tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Ada beberapa faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi bagi sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Yang kedua, harus adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Dan yang terakhir, harus adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berikut adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan, yang dimaksud dengan fungsi perencanaan, ya tentu saja perencanaan, dari bahasanya saja udah merencanakan. Jadi,
pengertian dari fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan apa saja sih yang ada di dalam fungsi perencanaan? Yang pertama, menetapkan tujuan dan target tujuan. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Dan menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian. Yang dimaksud dengan fungsi pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Nah, kegiatan dalam fungsi pengorganisasian yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yaitu dari fungsi pengorganisasian, yaitu kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Berikut fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Namanya juga fungsi pengarahan, jadi harusnya kita mengarahkan si tenaga kerja untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan apa saja sih yang ada dalam fungsi pengawasan dan pengendalian? Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, jadi sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya fisik atau alam, informasi, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal, itu berkaitan dengan keempat fungsi manajemen ini, yaitu perencanaan, organisasi, pengawasan, dan pengarahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu pengertian dari manajemen dan apa fungsi-fungsinya.
Nih, sekarang mari kita lebih mengenal lagi tentang fungsi operasional dalam manajemen, yaitu meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Manajemen sumber daya manusia yang sering kita sebut manajemen SDM adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan. Nah, begitu ya. Dan yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang ketiga, manajemen produksi. Manajemen produksi yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Ya, namanya juga produksi ya, berarti kita memproduksi suatu barang. Dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilihan, lokasi produksi, hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Dan ada juga manajemen keuangan. Ya, pasti berkaitannya dengan uang ya, kalau kita bahas manajemen keuangan. Yaitu kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Dan manajemen informasi. Manajemen informasi itu kegiatannya berdasarkan fungsi yang pada intinya ya, berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk bertahan dalam jangka panjang. Nah, baik. Mungkin itu saja yang terkait macam-macam manajemen yang sering kita dengar. Nah, sekarang kita mulai ke manajer. Apa sih manajer? Nah, pasti kalian belum tahu kan apa itu manajer. Manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut tingkatannya dan menurut tanggung jawab dalam organisasinya. Kalau menurut tingkatannya tuh ada tingkatan tinggi, menengah, dan bawah. Sedangkan manajer menurut tanggung jawab dalam organisasinya itu ada dua, yaitu manajer umum dan manajer fungsional. Nah, sekarang apa sih yang dilakukan manajer? Yaitu pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Maksudnya di sini, manajer itu bekerja dengan orang lain dan melalui orang lain. Jadi manajer itu punya bawahan yang bekerja untuk dia, tapi dia juga bekerja untuk orang lain. Seperti itu ya. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Nah, di sini manajer bertanggung jawab atas atas semua pekerjaannya dan harus dipertanggungjawabkan juga hasil yang dia kerjakan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu manajemen dan apa itu manajer. Dan sekarang
Mari kita bahas tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal, yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal yaitu meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi. Contohnya, pihak-pihak yang berkepentingan eksternal yaitu seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, lembaga konsumen, media, lembaga keuangan, serikat pekerja, dan juga pesaing. Intinya yang berhubungan dari luar organisasi tersebut. Jadi di luar organisasi yang berpengaruh dari luar, seperti itu. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan internal, yaitu ada karyawan, pemegang saham, juga dewan direksi. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang atau salah kata dalam menjelaskan. Saya di sini juga masih belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.